Ya. Sampun. Jadi kita mulai ya, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah luar biasa. Jadi memang kita di sini itu mencari sehat. Yang pertama dengan senam, kemudian yang kedua bersilaturahmi itu juga menjaga kesehatan kita. Kemudian yang ketiga ada penyuluhan. Itu juga membagikan karena kita jadi tahu tentang kesehatan, pengetahuan tentang menjaga kesehatan sehingga kita bisa mencegah penyakit-penyakit agar kita tidak jatuh dalam sakit dan berkomplikasi. Nah, mungkin kita sering menjelaskan tentang program pengelolaan penyakit kronis yang paling utama memang hipertensi dan diabetes mellitus. Hipertensi itu darah tinggi, diabetes mellitus itu penyakit gula kalau menyebutnya. Hipertensi masih nanti batasannya 140/90. Kadang-kadang kalau kita masih muda itu kan 110, tapi kalau semakin tua tentunya akan semakin naik juga tensi kita. Tetapi jangan sampai lewat sistolnya di atas 140, diastolnya di atas 90. Jadi kalau bisa 140/90 di bawahnya. Itu kemudian kalau sakit gula, diabetes mellitus itu gimana? Kalau gula darah puasa, nah ini yang penting. Kadang-kadang ada pasien itu membawa gula, itu dia bercerita setelah 30, tapi ternyata tidak puasa. Itu namanya gula darah sewaktu DBS. Nah kalau DBS 180, dia normal. Habis makan, 2 jam lalu, 2 jam setelah makan ya jadi 180, di bawah 200 tapi kalau puasa, nah itu biasanya harusnya di bawah 120 baiknya. Tapi kalau sudah punya gula, ada sulit. Kalau punya gula itu kalau dokter penyakit dalam yang penting di bawah 140. Karena kalau 120 ke bawah lemes. Tapi kalau antara 120 sampai 140 biasanya ringan. Nah, gula juga sama. Jangan sampai tinggi, jangan sampai di atas 120 terus menerus, apalagi sampai 300, 350 itu juga berbahaya. Kalau dulu memang patokannya selalu gula darah puasa, GDP di bawah 120, puasanya 8 sampai 10 jam. Tapi ada yang lebih akurat lagi namanya apa? Oke, sana Pak, yang itu kita lakukan 1 Desember. HbA1c itu gula darah rata selama 3 bulan. Jadi 3 bulan itu gula darahnya ratanya berapa? Normalnya di bawah 6,5 HbA1c. Kalau di atas itu berarti 7. Kalau di atas 7,5 harus sampai 7. Tidak bisa hanya yang diminum. Jadi HbA1c itu memang lebih akurat. Nah, nanti 1 Desember kita juga akan diperiksa HbA1c. Lengkap kan? Kalau kita per 6 bulan itu berarti ada gula darah, HbA1c, kolesterol total, LDL, triglycerid, asam urat, gitu kan? Terus kemudian urin. Oh iya, asam urat juga ya, kolesterolnya gitu. Itu kalau kemudian kita itu juga satu juta ya. Jangan bilang ya. Itu kalau kita sendiri misalnya kemudian itu diperiksa, itu bisa 1,2 juta. Makanya kalau 1 Desember jangan lupa untuk ikut ya, karena itu cek lengkap, itu prolamis dan CRB. Kalau ya tidak prolamis dan CRB ya tidak bisa. Makanya kalau bisa prolamis selalu ikut, kalau yang DM setiap bulan cek bulan darah puasa. Jadi kan setiap bulan ada
cek gula darah puasa yang ada 1 juta. Kalau tinggi biasanya mundur. Nah, kalau penyakit hipertensi, kalau tidak terkontrol, apakah berbahaya? Ya berbahaya karena suatu kondisi tubuh kalau tidak terkontrol normal, selalu tinggi, itu berbahaya. Hipertensi kalau tesnya 200 terus-menerus berbahaya, apalagi pasien jadi 200 bukan macam keluarnya dong, mungkin mengatakan kalau 130 dia harus bersakit nomornya kok. Kelihatannya bagus 200 cuma tidak ada apa-apa, tidak cukup. Tetapi dari yang tidak terganggu sensitivity tidak memberikan sinyal, ya toh. Harusnya sensitivity ada sinyalnya. Kalau yang harus sensitif sampai cukup kalau penyebab kali seminggu itu malah bagus ketahuan. Kalau tidak ada sinyalnya tidak ketahuan. Kalau terus-menerus 200 terus akan mesti menimbulkan komplikasi. Gula juga sama, kalau bisa 140 ke bawah. Kalau 300 terus-menerus bisa akan menimbulkan komplikasi. Kadang-kadang memang kita harus selalu evaluasi agar biar kita sudah benar atau belum. Kemudian olahraga kita sudah cukup atau belum. Minum obat kita sudah teratur atau belum. Nah itu dari evaluasi. Kalau yang BN setiap bulan kita gula darah puasa untuk evaluasi. Kalau yang tensi secara periodik itu sebulan sekali cek tensi. Sebetulnya sekarang itu semua masyarakat itu sudah punya tensi diri. Itu saya masih sekarang itu. Jadi tensi kita itu kan gampang kalau dulu itu sulit. Pakai air rasa, dibongkar, turun sedikit-sedikit, pakai stethoscope, diberi detak jantungnya. Nah itu kalau bukan tenaga kesehatan nggak mungkin bisa. Sulit. Tapi dunia itu semakin maju, semakin canggih. Sekarang pakai tensi digital, tinggal dilempit, raketnya, dibajet. Titik. Nah dia akan mengukur sendiri. Itu sudah mudah sekali. Monggo, harganya juga tidak terlalu mahal. Sekarang 200 saja sudah ada, sudah bagus. Kalau merek yang bagus itu kalau saya ya Omron atau Zanek itu juga bagus. Zanek sama Omron itu bagus, harganya agak sedikit mahal. Omron, kalau Omron ya kalau Zanek 200 saja bagus. Zanek itu sudah bagus. Saya di rumah pakai Zanek itu bagus. Memang kalau sudah 5 tahun ya harus dikalibrasi. Kalau tidak dikalibrasi, nanti kita tidak tahu semua alat, memang harusnya setahun sekali dikalibrasi. Kalau di rumah kita bisa 5 tahun sekali. Nah, kemudian yang kedua kadang-kadang di rumah itu juga harus ada yang bisa cek gula darah. Karena juga bisa ya, tinggal cekik itu, ya itu bisa. Itu banyak, ada yang merek buku DR, itu ada. Tapi sekarang yang murah-murah juga tidak banyak. Jadi mobil ceknya itu paling 1 cek itu harganya 8.000. Jadi sekali berikan itu 8.000. Mobil itu juga bagus. Ya memang harus ada jalur sama swab alkoholnya. Karena ada swab alkoholnya. Jadi kalau yang punya DS, ya hipertensi ya di rumah sama bisa punya tensi meter kita dan yang untuk pemeriksaan gula. Karena pemeriksaan gula itu adalah kalau kita gula kita tidak tahu ini gula saya gula ini tinggi atau rendah. Terus teman saya ini tinggi atau rendah. Tensi di bawah normal itu juga bisa terjadi, tidak terlalu tinggi. Akhirnya saya tensi terlalu tinggi, tapi itu malah 90/50 bisa kadang-kadang tensi rendah itu juga kalau hanya karena dikira terlalu tinggi loh, belum tentu. Nah, hipertensi terutama, kemudian gula kalau tidak terkontrol sangat tinggi secara terus-menerus akan menimbulkan komplikasi. Salah satu komplikasi yang saat ini saya lihat sering dan sangat naik kasusnya itu komplikasi pada gangguan fungsi ginjal. Jadi ada di mana ketika tensinya tinggi terus-menerus tidak terkontrol, tidak berubah, kemudian gulanya tinggi 300 terus-menerus tidak terkontrol, tidak berubah, itu bisa mengganggu fungsi ginjal. Kalau mengganggu fungsi ginjal harus diobati rutin juga. Fungsinya ginjal terganggu tidak minum obat rutin juga, akhirnya bisa gagal
ginjal. Kalau gagal ginjal ya berarti ginjalnya tidak berfungsi. Padahal ginjal itu untuk penyaring mengeluarkan racun. Jadi racunnya dikeluarkan lewat ginjal yang tidak dalam kategori racun, maka kita di dalam darah. Kalau gagal ginjal berarti ginjalnya tidak berfungsi, racunnya bisa keluar nggak? Tidak bisa. Racunnya tetap di dalam tubuh. Kalau itu terus-menerus, otomatis ya tubuh akan bermasalah karena banyak racunnya, banyak gagal toksisnya. Berarti kalau sudah gagal ginjal bisa diobati dengan suntikan, minum obat, bisa nggak? Ya sudah tidak bisa. Ginjalnya sudah tidak berfungsi. Berarti fungsi ginjalnya harus diganti. Dengan cara apa? Cukup darah. Himus ya bisa. Tapi fungsi darah itu sekarang ada dua. Yang pertama himus ya bisa. Bilang lewat mesin, nanti darahnya dikeluarkan, terus dicuci, kembali lagi dikeluarkan, dicuci, dengan individual. Atau yang satunya itu adalah dengan CATB. CATB itu lewat cairan. Jadi ada cairan yang dimasukkan lewat perut, keluar, masuk, itu bisa mengeluarkan toksik. Jadi sekarang dialisis itu ada dua, hemodialisis dan CATB. Hemodialisis itu darahnya dikeluarkan, kalau CATB lewat cairan di perut. Nah, apakah kalau gagal ginjal itu sangat berbahaya? Ya berbahaya kalau tidak melakukan cuci darah rutin, itu sangat berbahaya. Karena apa? Karena nanti dia akan dalam kondisi shock, koma, dan tidak bertolak. Problem sekarang gagal ginjal itu kalau harus cuci darahnya antrinya luar biasa. Jadi antrinya itu semua itu sekarang yang antri cuci darah itu 120 orang yang belum bisa cuci darah. Dokter pun juga 100-an, PKU Solo sama, PKU Karangnya sama, RSUD ini buat dialisis cuci darah juga, yaitu dialisis sudah banyak yang daftar. Jadi kalau bisa ya jangan sampai harus cuci darah dengan menjaga ginjal kita. Caranya gimana? Karena gagal ginjal itu nomor satu karena kebanyakan itu akibat tensi yang tinggi tidak terkontrol, gula yang tinggi tidak terkontrol, makanya dijaga agar tensi dan gulanya selalu terkontrol. Karena mengobati suatu penyakit itu ya paling penting mengobati kausa utamanya, penyebab utamanya. Oh, kalau dia gagal ginjal, tidak gangguan ginjal, itu apa? Dengan mengobati tensi dan gula, karena penyebabnya itu. Tensi, gula, sama semua itu pencegahannya pasti nomor satu diet, nomor dua olahraga, exercise, nomor tiga baru minum obat itu. Nomor satu diet. Kalau memang tensinya tinggi ya jangan asin-asin. Makan soto ditambahi garam, tidak soto aja masih dijaga garam. Ikan asin tambah garam jadi lebih asin. Nah, itu menjadi masalah kalau bisa sebisa mungkin diet dengan garam itu tensi. Kemudian kalau gula ya diet batasi timbukan masukan untuk gulanya, maksudnya batasi jangan dulu yang pakai gula asin. Nah, sekarang dokter itu sudah menganjurkan usia di atas 45 tahun jangan minum sampai gula asin. Walaupun tidak bisa kasih gula, kita tidak bisa kasih gula, itu tetap tidak sehat. Kalau kuat itu tidak pakai gula, awal. Tapi kalau tidak kuat, ini manis, pakai gula, tapi lainnya gula pasir. Misalkan pakai gula jagung, biasanya jadi tamin katanya itu ya, itu gula jagung. Kemudian bisa memakai gula dari kelapa itu, jadi aren itu bisa. Yang paling bagus adalah ibu apa? Bukan, kalau bukan gula jagung, stevia, belum. Sekarang dulu harganya mahal bu, hanya ratusan ribu. Sekarang enggak, stevia itu tahun 30-40 ribu. Itu satu botol itu dengan 1 gelas dikasih 1 atau 2 sudah
Enggak, sayuran sayur itu pakai pipet itu ada nanti dibuka ada pipetnya. Itu kalau satu gelas dikasih satu gelas ada tidak kan biasanya dikasih satu gelas sayuran yang tapi lebih bagus spesial. Rekomendasi dokter karena spesial. Bukan loh, karena dari 40.000 satu botol itu bisa digunakan untuk satu bulan. Ada, tapi kalau yang dianjurkan ya cair, karena kalau serbu itu kan jelas sulit kontrolnya berapa dosisnya. Kalau cair kan dia sudah ada pipetnya tinggal satu tetes tes gitu. Kalau dua tes gitu. Jadi itu stevia paling bagus untuk pakai gelas stevia. Terutama usianya di atas 45. Ini masih di bawah 45 atau sudah dan juga tidak boleh ada pasir, ada gula jagung, ada stevia. Nah itu sudah tidak boleh. Harus pakai itu. Tidak boleh. Sebenarnya sama kalau gula batu itu gula sama. Tapi kalau yang beda itu gula jagung, gula aren yang paling bagus stevia itu tadi. Karena dia 0 kalori, tidak ada kalorinya. Berarti aku sekitar 30 atau 50 cc ya. Untuk saya satu bulan aja sudah cukup. Karena stevia itu sebulan ini nggak habis. Jadi itu ya, jadi intinya memang harus dicegah karena kalau tidak dicegah online banyak bu. Kalau di rumah sakit itu juga ada yang jual, karena di apotek rumah sakit itu ada jual, ada biasanya. Atau terpisah di rumah sakit ada itu jual itu 30.000. Bisa pakai satu bulan. Sebenarnya ya lebih bagus daripada gula pasir. Jadi paling jelek itu gula pasir itu sudah gula pasir itu tidak rekomendasi untuk usia kita di atas 45. Kalau tidak kita gula stevia, pakainya memang gula jagung, dan itu bisa sol dan lainnya itu tropika gitu atau gula aren. Tapi kalau lebih bagus jadi monggo kalau dengan tidak punya jihad ya kalau masih pakai gula aren atau pakai gula jagung ya apa. Tapi kalau sudah jualan belum agak tinggi ya pakai. Nah kita kalau bisa mencegah dan hidup kita tetap sehat, tidak terganggu apalagi ada gagal itu maka kita tensinya nomor 1 harus terkontrol. Gulanya nomor 1 harus terkontrol, tapi diet. Tadi sudah, kalau gula ya kalorinya harus dikurangi, nasinya dikurangi, tapi makannya telur, yang bisa sama karbo juga, kolak, itu karbo juga. Jadi yes, kalau gula nasinya dibatasi, manisnya dibatasi, tepungnya karbonya dibatasi. Dietnya harus cukup. Kemudian ya air putih harus cukup. Itu juga penting. Sehari minimal berapa? Air putih minimal 2 liter. 2 liter itu kalau aqua yang 600 berarti minimal 3. Hitungannya kalau saya aqua itu 600 itu. Kalau gula berarti ya sekitar 8. Kalau gelas berarti 8 besar loh ya. Gelas besar itu 18. Jadi minimal itu kalau tidak sayurannya kurang. Kebanyakan sayuran juga nggak apa-apa, kecilnya juga banyak. Air tidak bikin keracunan, tapi dikeluarkan. Minum teh, kopi gimana dong? Boleh, tapi tidak terlalu banyak. Karena teh dan kopi harus dibalut dengan air putih. Teh itu mengandung oksalat yang tinggi, kopi mengandung oksalat yang tinggi. Kalau tidak teh, minum teh itu saya tidak bisa harus berhenti saya tidak bisa. Tapi kalau kopi memang tidak bisa, karena perjalanan juga kan dari tengah apa sampai jam 9 malam bayangkan. Jadi kadang-kadang itu ya, saya siangnya kalau nggak minum kopi, saya kerja, jadi kadang-kadang minum kopi. Tapi kalau dengan minum kopi harus diimbangi untuk air putih yang banyak, ya kopinya itu keluar tidak berisi di ginjal. Kalau CA oksalat dari
terutama lebih banyak teh, asalnya kopi juga ada. Kalau minum air putih bulan, kemudian kok salahnya berarti juga jadi apa? Nanti bisa. Jadi benar, urusan itu satu sebenarnya air putih kan, itu. Ada beberapa hasilnya ya. Mungkin air putih yang guna, karena beberapa air putih wow. Nah, jadi minumnya teh terus, apakah itu bagus? Tidak, karena teh itu tetap kandungan salahnya tinggi. Boleh tapi ya disarankan maksimal 2 kali pagi sore. Kopi maksimal 3 gelas. Maksimal kalau bisa ya 1 gelas. Kalau saya paling dari 1 gelas. Jadi air putih kalau satu ya nggak boleh kopi. Nggak boleh kalau itu dietnya. Ini kan diet itu bisa tadi. Kalau misalkan badan jantung jantungnya buka, ya tidak bisa muntah, air putihnya harus bisa basi. Kalau terlalu banyak, jantungnya muntahnya kan tambah berat karena buka. Bisa diet, jadi tiap hari itu dietnya macam-macam. Kalau itu diet menjaga kesehatan ginjal, air putihnya harus lebih banyak 2 liter. Yang kedua, exercise, olahraga. Dilanjutkan seminggu minimal 3 kali, sekali olahraga 30 menit. Nah, olahraganya tiap minggu 2 jam lagi, karena kalau usianya sudah 45 ke atas itu 30 menit. Tapi seminggu 3 kali, tiap pagi boleh dong, boleh, tapi hanya 30 menit. Jangan terlalu banyak 2 jam ini ya, tapi malah tidak sehat. Jadi boleh, tapi 30 menit. Setiap hari boleh. Olahraga untuk lansia terbaik apa? Jalan, renang, sama senam bola. Karena kalau orang itu tidak kosong. Tapi coba kalau kita itu, wah saya akan eksplosan gitu. Saya senam itu juga senam bola sama senam asma. Senam asma ini tiap Jumat 20 kali di RSD ada. Kalau itu boleh juga sama juga. Tapi kalau ada itu saya tidak menyaksikan karena jantung kita tidak usia segini tidak boleh seperti itu. Dan air tidak biasa juga. Itu untuk anak muda yang masih muda. Nah, olahraga. Jadi tadi diet, eksersis, nomor 3 itu juga terakhir. Terutama kalau pas dan genetik ini juga saya dengan diet dan dengan senam kalsi dan darah sudah jangan ini akan dibantu. Tapi yang masih itu harus minum obat. Tapi yang kalsinya tinggi karena belum minum obat, berarti harus cukup untuk obatnya. Jadi sudah untuk obatnya. Nomor 1 ada tadi, ya nomor 2 eksersis, tindakan dengan olahraga. Nomor 3 minum obat batuk. Ada satu lagi ini masih eksersis. Kalau plusnya itu harus bahagia. Tapi yang kedua itu obat udara. Nah, jadi kalau kita itu bahagia itu kalau saya loh nomor 1 itu ya silaturahmi. Kita ketemu sahabat, ketemu kita di sini, ketemu ngobrol. Ada yang saya kalau tidak praktek guru aja kalau tidak belajar saya tetap berangkat pakai masker dan bulan. Karena apa? Kalau praktek itu ketemu sama tim saya, kira beberapa masalah masalah, kemudian ketemu juga pasien-pasien, ada cerita dan pasien itu, mari kita, saya kemarin jadi dok, saya nanti kalau pensiun saya 2,5 tahun lagi juga pensiun di PBRI, tapi kan 2,5 gitu. Ada pasien ini nggak? Pasien di rumah sakit ada dengan paling 40-an, 40 apa? Saya sudah 56 ini, 58 pensiun. Sekian boleh, tapi hati-hati. Tapi bagus sebenarnya. Artinya hati-hati itu jangan ngosok. Kan ada sepedaan yang saya harus pakai kanan panjang. Sudah capek masih dipaksa. Atau malah balapan sama beliau kita ini tidak boleh. Kalau usia 50 ke atas itu tidak boleh rumah pakai yang dipakai. Tidak bisa. Apakah boleh? Sebenarnya boleh, tapi tidak boleh. Ada banyak yang meninggal karena
Mulai ada yang sepedaan meninggal, yang motor lagi tidak sabar dipaksa ya. Jadi kita sudah sebelah dunia ini. Belum dong. Belum. Gimana? Iya. 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 Itu 2 jam pos pagi, jadi 2 jam setelah makan. Ada orang di mana ketika dia puasa bagus, tapi ketika dia makan 2 jam berikutnya jelek. Nah, kalau dulu dengan gula darah puasa sama gula darah 2 jam ini, kalau sekarang tidak. Kenapa? Sekarang 2 jam ini diperiksa. Kenapa? Karena sudah diperiksa HbA1c itu gula rata selama 3 bulan. Jadi gula ini dengan rata-rata selama 3 bulan itu bisa. Nah, pokoknya 2 jam PP. Kan namanya rata berarti pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, 3 bulan. Berarti pagi. Jadi evaluasi beberapa kali lagi ya ada satu ya tidak berbeda. Artinya apa? Ini sudah benar rata. Karena BPJS usahakan kalau dulu 3 bulan, tapi sekarang menjadi 6 bulan. Karena tadi karena itu satu itu 300.000 itu. Ada satu cerita ada 300.000. Jadi ya ada nanti tanggal 1 Desember karena kelewatan. Tapi ya biasanya untuk yang dia mungkin kalau yang diberkasi ya tidak. Karena besok mungkin yang dilihat diperiksa gula darah dan ada 1C, kalau yang diberkasi ya tidak. Diberkasi kan kolesterol dan jadi itu makanya pola itu sangat penting untuk mengelola penyakit kronis. Penyakit kronis yang paling berisiko, paling banyak menimbulkan komplikasi bagi dan komplikasi dan darah tinggi. Ya bisa dilihat. Ya untuk alkohol itu protein yang keluar lewat urin itu juga untuk salah satu menilai fungsi ginjal. Dan sebenarnya yang bagus ya bisa saja protein yang keluar. Tapi kalau usia rata-rata lo bisa lihat berapa sel dari 50 tetap ada protein urin. Tidak apa-apa, yang penting jangan terlalu tinggi. Tapi protein urin itu muncul juga karena tadi gulasi yang tidak terkontrol dan gula yang tidak terkontrol. Karena kalau untuk menilai fungsi ginjal itu ada 2, yaitu protein urin, kemudian globulin filtrasi, EGFR, dan satu lagi adalah urion kreatinin. Kreatinin itu kalau bisa di bawah 1,2. Kalau cuci darah itu kalau kreatininnya sudah di atas 7, itu biasanya tidak boleh juga. Pasien itu ada tidak tahu ya. Kemarin ada dari usia 40 tahun, kemudian dia mual-mual, dia muntah-muntah, dibawa di berarti kemudian dicek kreatinnya tidak kos. Karena biasanya kalau kreatinin dan tinggi kadar ginjal itu biasanya bengkak, kalsiumnya tinggi, jadi makanya hati-hati dengan ginjal kita dengan cara tensi dan gulanya lanjut di darah. Makanya di situ kreatinnya sudah diperiksa. Di situ lengkap kalian dia dulu darah puasa, berarti ngecek, kemudian HbA1c untuk ngecek 3 bulannya, kemudian kreatinin untuk fungsi ginjalnya masih tambah itu itu sudah lengkap kali untuk fungsi ginjal. Nah, kita itu masih apa fermentasi dari itu. Yang penting jangan progresif. Kalau progresif artinya 6 bulan itu 1,2 atau 2 bagaimana terlalu. Cara menguranginya ya kan 9 dari 1 itu dari
itu masih cukup. Terus biasanya olahraga kalau memang pas ada hajat minum juga. Jadi jangan bergantung obat ya. Kadang-kadang itu kadang-kadang pasien itu salah. Kalau sudah minum obat gula, dianya kadang lupa. Kadang-kadang gitu. Saya lupa. Kalau minggu kalau makannya banyak. Nah itu menggantikan obat itu tidak bisa. Tensi juga sama. Sudah merasa minum obat tensi, tidur begadang, kecapean, mikir bulat, makan setengahnya asik, tidak boleh. Ya gitu itu kalau bisa jangan mengadakan minum obat. Syukur-syukur tanpa obat tidak ada. Pasiennya itu yang tidak minum obat tapi gulanya sudah bagus. Yang perlu obat itu betul itu nanti 110, 120 gaya rasa, harga satu itu yang mana bagus. Jadi biasanya rutin. Ya bagus. Karena tensi dan gula itu ada bakat keluarga. Nah, itu tidak bisa dinereni. Orang tua saya itu tensinya tinggi, gulanya tinggi, bapak ibu sama. Ya otomatis saya punya potensi itu. Nah, ketika saya muncul di usia 53, gula saya mulai naik. Kalau tensi akan jelas lebih 110, 120, bahkan lebih 140. Tapi tensi saya berapa dan lainnya. Ya sudah, kalau kita tidak bisa membeda karena orang tua punya bakat ke situ. Dan bersyukur yang tidak punya bakat itu, ya bersyukur tapi tetap lebih bagus dijaga. Salah satunya gula pasir dikurangi, kemudian karbo dikurangi, garam dikurangi. Tetap usia di atas 50 itu tidak bagus banyak gula, banyak garam. Itu tetap tidak bagus. Gitu. Kemudian kalau saya pas puasa itu malah tinggi. Tapi kalau nggak puasa, enggak. Jadi pas puasa Kalau puasa sampai berapa? 200. Tapi harus udah minum obat ya. Obatnya apa? Duri atau enggak? Kan minum obat, Bu. Minum obatnya mau makan toh. Nah, kalau mau makan berarti minum obat terus makan. Obat itu nanti merangsang pankreas mengeluarkan insulin. Berarti makannya dikelola oleh insulin yang diproduksi pankreas. Ya bagus. Kalau puasa 8-10 jam berarti selama 8-10 jam kan nggak minum obat. Berarti tinggi. Jadi kita harus minum makan. Ya, sudah pakai insulin belum? Belum diajarkan. Nah, kadang-kadang, dok, saya tidak punya bakat keluarga, tapi kok dia ya tetap bisa namanya penyakit, bisa muncul, tapi potensi munculnya lebih banyak yang keluarganya punya bakat dengan dan potensi munculnya. Tapi kalau sudah kecil, makanan seperti kemudian gula, makanan kasur-kasur, itu potensi gulanya kita dewasa sudah ada. Tapi kadang ya ada, kecil makanya begitu dok, tidak suka mandi, tidak punya bakat keluarga, ya itu akhirnya itu sudah dikerjakan yang biasa. Tapi kita tidak bisa orang kan tidak bisa. Padahal kan keluarga jangan kanker, saya itu makan selalu gula, tapi kadang paling anjir orang yang tidak merokok, karena kanker paru itu merokok aku sehari juga betul. Tapi nggak bisa protes, yang penting tetap bersyukur. Setiap kita sehat disyukuri, sakit disyukuri, tetap bersyukur. Ada seperti itu Bu. Teori ada, tapi ada yang ada keluar dari teori. Tapi kalau penyakit, apakah berhubungan dengan psikis? Itu tetap ada. Tetap ada. Karena kalau satu ya, itu teori ya, tidak semua kasus, tapi pada beberapa kasus orang yang kena penyakit keganasan, kanker, mungkin kanker payudara, mungkin kanker usus, dadanya dan lainnya. Bisa karena ada keganasan. Kadang-kadang saya lihat orang berpunya bukan psikis, dia punya spiritual. Karena kemarin ada pasien yang
dia bermasalah dengan keluarganya, ditinggal suaminya, anaknya juga, akhirnya kemudian punya misalkan bisa jadi kan ya ada juga tiga orang yang punya beban tapi mengumpulkan berarti apa? Kalau kita punya masalah itu memang harus dikelola agar kita tidak terlalu hancur dalam masalah, tidak terlalu hancur dalam kesedihan, dengan cara bersyukur menggerakkan kepada Tuhan, surat istighfar kalau yang muslim, kalau yang muslim tidak mengikuti persetujuan prinsipnya harus mengelola agar tidak emosi, tidak dendam, bisa ikhlas, semangat, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Dan saya lihat itu sangat berpengaruh. Saya, makanya sama tuh, ada faktor keluarga, ada faktor lainnya, ada faktor psikologi. Kalau kanker khusus ada pola makan, contohnya makanan yang bergizi, terus, nah, itu juga bisa potensi kanker khusus. Jadi tetap itu namanya adalah pemicu, jadi pemicu. Contohnya asap itu memicu kanker paru. Ada pasien saya yang maju dari karangannya sampai ke keluarga atau keluarga dan tanpa pakai masker. Karena di dalam dia berarti di belakang bis, terus nanti bisa mengeluarkan asap yang tidak bisa memicu. Yes. Yes. Ya intinya kalau sakit jangan berobat, harus berobat. Karena prinsipnya ke dokter dulu langsung dipun. Dan lainnya kalau ke dokter itu kadang berat. Dulu ya, cukup dulu ya. Jadi monggo ini jadi pengetahuan kita, tetap bahagia, dietnya diatur, olahraga, minum obat rutin, kandungan kronis, semoga kita dijauhkan dari segala komplikasi. Oke, semoga sehat selalu, bahagia selalu, sampai jumpa, dan nanti per 1 Januari klinik dokter sudah ada klinik giginya.